mungkin bapak ibu yang udah pernah diundang untuk menceritakan PBB itu pernah dapat materi ini. Tidak dulu ada apa ya? Jadi bapak ibu saya ulang lagi, bapak ibu yang udah pernah. Saya juga nggak apa-apa ya, saya sudah kadang-kadang hidup kan bosan ya. Terus kalau saya yang bosan saya mau nah kemarin kan saya tidak apa gitu ya. Jadi curhat. Sama satu lagi yang selalu saya ingat ke anak saya kalau dia pengen sesuatu gitu, saya tuh selalu bilang ya nggak apa-apa, pengen itu boleh, tapi nggak semua yang kamu pengen bisa dipenuhi sekarang. Besok misalnya nih bu, ada masalah gitu kan di kantor gimana? Jadi sekarang ya itu curhat. Gak ada main sama materi. Materinya hari ini soal menulis juga Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya kenapa materi ini dibikin, Bapak Ibu mungkin yang perhatiin banget UMR tahu kalau cerita praktik itu baru. Jadi langsung kita bisa baca, oh ini intinya. Nah kemudian garis selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat pendukung yang mendukung keterangan dari ide pokoknya dan juga judulnya. Jadi Mbak Mega. Nah sekarang pengen tanya dari perspektif pembaca nih, dari Bapak Ibu yang pertama kali membaca 2 paragraf di depan gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu sebagai pembaca enakan yang mana dan kenapa? Bukan sebagai penulis gitu ya, atau sebagai orang yang belajar dari Bapak ini, tapi kira-kira kalau sebagai pembaca tuh kayak gimana? Lebih enak yang mana dan kenapa gitu? Siapa yang bisa bikin singkatan judulnya di sini, ada nggak? Nah, kenapa dari kami pada akhirnya karena sering tentu saja singkatannya bagus-bagus ya, ada yang belajar perhubungan dan basic, ada yang belajar bahasa Inggris dengan bagus, maksudnya adalah tentu saja singkatannya bagus, namun kami tidak menganjurkan kenapa karena nanti di judulnya pembahasannya jadi bingung gitu, harus cari dulu. Jadi kami menyarankan untuk penulisan judul pertama secara penulisan tentu saja kita ikuti dengan gaya bahasa Indonesia yang baik ya. Penulisannya harus menggunakan kapital untuk kata-kata yang saya langsung merasa amazed gitu ya dengan template-nya, di mana template-nya itu sudah membatasi jumlah huruf. Nah dengan adanya pembatasan jumlah huruf, otomatis itu kita penulis didorong untuk melakukan koreksi diri. Koreksi dirinya gimana? Ketika kita menuliskan lebih dari jumlah kata yang sudah ada batasannya, sudah ada standarnya, otomatis kita melakukan koreksi diri. Oh, berarti kalimat yang saya tuliskan itu pertama mungkin terlalu panjang, kedua kurang efektif kalimat yang saya pilih, tidak yang saya tuliskan, sehingga akhirnya fokus kita adalah pada inti. Tapi kalau itu sudah kayak apa ya, bahasanya tinggi, kemudian dia menggunakan media yang terlalu sulit untuk dijangkau, itu akan baca gitu. Jadi kan kita bicara di lapangan ya Mbak, karena Bapak Ibu guru itu sukanya yang simple-simple. Kalau misalkan dengan praktik mengajar itu dengan media yang sederhana, tetapi bisa digunakan seperti itu. Jadi kemarin yang saya tulis yang kedua terakhir itu saya membudayakan refleksi anak-anak itu dengan buku harian. Seperti itu kan, buku harian itu kan sederhana ya, mudah didapat begitu. Jadi ketika saya menulis praktik baik itu memang saya lebih menggunakan media-media yang sederhana dan terjangkau. Jadi ketika dibaca orang lain itu tertarik gitu. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. menggunakan topik yang ada di pendaftaran POR 11 itu saya berikan kepada kesetaraan gender, perlindungan dan sebagainya. Nah ini saya sebenarnya ingin buat begitu, tapi karena saya sebagai besar belum menerapkan, makanya saya pilih yang kemarin baru saja saya terapkan di pembelajaran. Jadi
ketika saya sudah pembelajaran bersama anak-anak itu kebetulan di luar ruangan, lalu pakai seperti ruangan begitu, menggunakan kartu bilangan. Itu hanya menggunakan kertas, lalu saya tuliskan bilangan-bilangan bulat. Jadi ada negatif sampai positif gitu, dan nol juga. Itu dibagi kelompok, kemudian baris seperti apa ya, kereta ya, yang belakang itu. Nah itu ada 4 kelompok, kemudian itu saya Jadi aja. Saya sering banget pulang sore ke tingkat perkumpulan yang seperti ini karena ada praktik-praktik baik. Cuman hanya tidak diceritakan karena rumit Pak. Ini saya suruh membuat program biar tidak ada kerumunan di sekolah yang hanya menyebut nama bapak atau ibunya, Dato, Uying. Kadang ada juga yang kemarin viral itu Simon, karena ibunya montok, cantik dan masih muda. Dipanggil anaknya juga cakep, Simon ya, anak Simon. Nah itu sempat viral. Lalu karena viralnya itu satu sekolah mulai dari penjaga sekolah, kemudian guru udah jadi terbiasa lihat ada Bu Simon datang ke sekolah kalau lagi pembagian rapor. Itu jadi wow, ini gimana itu jadi kebiasaan gitu. Akhirnya programnya agak ribet loh itu. Jadi saya ini termasuk perasaan saya ketika hampir waktu itu sebelum penggerak itu hampir 18 tahun saya mengajar PAUD gitu. Waktu saya bergabung dengan sekolah Kak Sento, saya juga tim organisasi beliau di Indonesia untuk kegiatan KRT orang tua murid dan guru di Indonesia. Nah teman-teman, saya cari terus gimana ya kok anak saya nggak senang sama huruf, dan ada juga jadi lambat membaca karena nggak tertarik gitu. Saya coba untuk refleksi juga, sekarang namanya IKM refleksi atau reflective teaching. Nah suatu hari tahun kedua menjadi sekolah penggerak, ini saya pernah saya tulis di praktik baik juga gitu. Saya lihat ketika cuci piring, tulisan sunlight ini lucu ya gitu. Kalau mungkin saya udah anak-anak banget kali ya, di otak saya tuh konsepnya tuh anak-anak banget gitu. Saya sekarang mengajar sudah 23 tahun. Saya menceritakan ke Kak Junada itu masalah kebersihan sekolah. Nah di situ kami membuat ada, kalau dari Bu Esti tadi itu ya, bungkus kemasan itu dibuat media ya. Kalau di kami yang bungkus itu karena memang kesadaran dari murid-murid kami itu agak kurang, jadi dari bungkus itu kita jadikan ekobrik, kita kumpulkan di botol seperti itu. Nah itu yang saya angkat itu. Kemudian ada yang kedua itu dari perencanaan berbasis datanya itu kita ambil dari perundungan. Kebetulan di rapor pendidikan itu merah, waktu itu banyak yang merah. Alhamdulillah kemarin kalau sudah hijau ya. Yang sama-sama saya hormati Bapak Dr. Darmawan Andi Zamri, beliau yang incas tentang platform balik remaja pada tim kerja pembelajaran. Sebelumnya nama kami adalah Porja, sekarang namanya tim kerja. Saya bersama beliau salah satu tim yang incas, kebetulan saya incas di namanya Mitra Kelompok yang sama-sama saya menggunakan para guru teknis. Tadi saya lihat ada Bapak itu ya, betul ya? Atau masalah lihat? Nggak ada ya? Tadi saya lihat ya. Semua di teknis, maaf saya, siapa ini sih? Mbak siapa? Enggak? Iya, Mas Berdian tadi itu oh ya. Ada lagi? Oh, baik. Yang saya banggakan rekan-rekan dari tim kerja di situ di belakang masih ada
Sorry, ada Mbak Evi, ada Mbak Muti ya, siapa? Ya, Mutiara ya, Mutiara kecil. Dan Mbak kita ya, dan ada Richard dan yang saya banggakan ibu dan bapak guru kepala sekolah ada yang belum masuk. Ada. Kalau saya dulu jangan tadi saya guru dan sekolah ya. Ini yang luar biasa sekali, bajunya pink tulisannya saya pernah belajar. Ini esensinya luar biasa ini. Ibu dan bapak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dirjen Guru dan Pendidikan, melalui ketika kami dan kepala sekolah, pengelola dan tenaga pendidikan, kami bangga diri membuat diri kami sebagai pelopor transformasi pendidikan. Jadi banyak program prioritas yang dilaksanakan Kemendikbud kebetulan ada di kami.